Kita lanjutkan ya. Yang kemarin ya ini tugas ya. Ada kesulitan untuk soal ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ada kesulitan? Halo? Oke, berarti tidak ada. Kita lanjutkan untuk gunaannya, yaitu untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bentar, di sini saya belum muncul. Slide saya belum muncul, tidak tahu kalian sudah kali ya. Oh, nah, sudah. Nah, menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Sebelum kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial, maka kita kenalkan dulu yaitu sifat-sifat dari transformasi Laplace. Nah, sifat dari transformasi Laplace yaitu yang pertama, jadi kalau misalkan Laplace dari fx itu sama dengan fs. Kemudian Laplace dari f aksen x itu sama dengan sfs minus f0. Kemudian Laplace dari turunan kedua, yaitu turunan kedua dari x itu dari fx itu sama dengan s kuadrat fs minus sf0 min f aksen 0. Dan turunan ketiga dari fx itu sama dengan s pangkat 3 fs minus s kuadrat f0 min s f aksen 0 min f double aksen 0. Nah, kalau kita tulis secara umum, yaitu turunan ke n dari fx itu sama dengan s pangkat n fs min s pangkat n min 1 f0 min dan seterusnya min s f turunan ke n min 2 0 min f turunan ke n min 1 0. Jadi kalau misalkan ini turunan kelima, Laplace-nya bagaimana? Jadi Laplace dari f turunan kelima ini x ini sama dengan bagaimana? Sama dengan apa? S pangkat 5 ya. Fs, F-nya besar. Mau saya kok. Fs ya minus S pangkat 4 F0 minus S pangkat 3 F aksen 0 minus S kuadrat F double aksen, mouse-nya nyantol-nyantol, double aksen 0 minus S F turunan ketiga triple aksen 0 minus F turunan keempat 0 gitu. Nah, di sini kan turunan ke n maka sampai dengan n-1. Kalau ini 5 berarti 5 min 1 4. Seperti itu. Ini kalau mau ditulis silahkan ya. Kalau enggak kita lanjut.
ditulis apa enggak? Silakan dulu. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang kita akan menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah, persamaan diferensialnya itu adalah FDY sama dengan RX. Ya, FDY sama dengan RX. Nih. Nah, FDY sama dengan RX, kalau kita akan menyelesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace, maka FDY-nya ini dilihat pada sifat transformasi Laplace yang barusan ini. Jadi FDY-nya dilihat dari sifat transformasi Laplace dan Rx-nya dilihat dalam dalam tabel transformasi Laplace. Maaf. Nah, jadi yang FDY dilihat dari sifat, Rx-nya dilihat dari tabel. Nah, ingat ini. Nah, contohnya langsung yaitu Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 6, E pangkat minus 2X, dengan syarat Y0 sama dengan minus 2 dan Y aksen 0 sama dengan 8. Ini adalah soalnya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan, kita laplaskan kedua ruas. Ruas kiri kita laplaskan, ruas kanan kita laplaskan. Dan yang sebelah kiri ini kita lihat pada sifat. Jadi Laplace Y double aksen itu sama dengan nih, sama dengan S kuadrat YS minus S0 ya, minus SY0 min Y aksen 0. Kemudian Laplace, ini Laplace dari Y double aksen. Kemudian Laplace dari Y aksen, ini 4-nya kita tulis di luar. Kemudian Laplace dari Y aksen sama dengan SYS, ya, SYS minus Y0. Kemudian Laplace dari Y, ini adalah YS. Kemudian kita buka di tabelnya. Jadi Laplace dari 6 E pangkat minus 2X sama dengan 6 per S minus 2, plus 2. Karena A-nya sama dengan minus 2, jadi min-min jadi sama dengan plus. Sementara dulu sampai di sini, silakan dipahami dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, untuk persamaan diferensial, kalau kita selesaikan dengan operator D yang sudah berlalu kemarin, itu syarat batasnya ini dimasukkan pada akhir. Jadi setelah kita mendapatkan YC dan YP. Jadi Y sama dengan YC plus YP, sudah kita dapatkan hasilnya, maka kita masukkan syarat batas. Tetapi untuk transformasi Laplace, syarat batasnya ditulis di awal, yaitu di sini Y0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 8, maaf, Y0 sama dengan minus 2, dan Y aksen 0 sama dengan 8. Y0 sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya
Yang mengandung YS kita gabung dengan YS. Yang mengandung YS, di sini ada YS, jadi S kuadratnya ada YS, kemudian ini ada YS, dan di sini ada YS. Sehingga yang mengandung YS ini kita gabungkan yaitu S kuadrat, 4 dikalikan S sama dengan 4S, kemudian ditambah dengan 4. Jadi yang mengandung YS adalah S kuadrat plus 4S plus 4YS. Nah, yang tidak mengandung YS yaitu minus 2 dikalikan minus S sama dengan plus 2S, kemudian 8 dikalikan min sama dengan minus 8, kemudian minus 2 dikalikan dengan min sama dengan plus 2, dikalikan 4 jadi plus 8, sama dengan 6 per S plus 2. Ini saling menghilangkan. Ya. Kemudian yang tidak mengandung YS kita pindah ruas. Jadi dipindah ruas, jadi kalau sebelumnya di ruas kiri, pindah ruas kanan. Yang sebelumnya adalah plus 2S menjadi minus 2S. Dan S kuadrat plus 4S plus 4 itu kalau kita faktorkan sama dengan S plus 2 kuadrat. Nah, sehingga S plus 2 kuadrat YS sama dengan 6 per S plus 2 dikurangi S min 2. Dikurangi min 2S. Nah, disamakan penyebutnya yaitu sama dengan 6 dikurangi S dikalikan min S min 2S sama dengan min 2S kuadrat, kemudian 2 dikalikan minus 2S sama dengan minus 4S per S plus 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah yang mengandung YS ini ya, ini S plus 2 kuadrat, ini nanti pindah ruas sehingga menjadi bentuk mie. YS sama dengan minus ya, minus 2S kuadrat min 4S plus 6 per S plus 2 pangkat 3. Ini adalah faktor linier berulang. Cara mecahnya dibuka lagi untuk integral fungsi rasional kalau penyebutnya adalah linier berulang. Maka caranya yaitu A per S plus 2 ditambah B per S plus 2 kuadrat ditambah C per S plus 2 pangkat 3. Nih, menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah S plus 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan A kali S plus 2 kuadrat ditambah B kali S plus 2 ditambah dengan C per S plus 2 pangkat 3. Nah, S plus 2 kuadrat sama dengan berapa? Kalau dijabarkan, S plus 2 kuadrat sama dengan berapa?
Iya, sama dengan S kuadrat. Jadi ini sama dengan S kuadrat plus 4S plus 4. Betul, ya. Nah, selanjutnya adalah yang mengandung S kuadrat kita gabung dengan S kuadrat. Ternyata yang mengandung S kuadrat hanya A. Jadi A ini dikalikan S kuadrat jadi S kuadrat A. Kemudian yang mengandung S saja yaitu A dikalikan 4S sama dengan 4AS. Kemudian B dikalikan S sama dengan BS. Dan yang tidak mengandung S itu sama dengan A dikalikan 4 itu sama dengan 4A. B dikalikan 2 sama dengan 2B. Dan C kalikan 1C. Ini yang tidak mengandung S. Nah, ini bisa saling menghilangkan, ini dengan ini saling menghilangkan. Sehingga minus 2S kuadrat dikurangi 4S plus 6 sama dengan S kuadrat dikalikan A ditambah S dikalikan 4A plus B, kemudian ditambah 4A plus 2B plus C. Artinya, yang mengandung S kuadrat itu A yang sama dengan minus 2. Jadi A sama dengan minus 2. Kemudian yang mengandung S saja yaitu 4A plus B itu sama dengan minus 4 di sini. Nih, yang tidak mengandung S itu adalah 4A plus 2B plus C itu sama dengan 6. Jadi karena A sama dengan minus 2 dan 4A plus B sama dengan minus 4, maka di sini sama dengan minus 4 plus B sama dengan min 4 atau B-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan min 2. Kemudian persamaan berikutnya 4A plus 2B plus C sama dengan 6. A-nya sama dengan minus 2, jadi 4 dikalikan min 2 sama dengan min 8. B-nya sama dengan 4, 2 dikalikan 4 sama dengan 8, ditambah dengan C, nih, ini saling menghilangkan, maka C-nya sama dengan 6. Nah, dari hasil ini kita masukkan A-nya sama dengan minus 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 6. Silakan dipahami dulu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, selanjutnya adalah nih, A-nya tadi min 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 6.
Kemudian kita sesuaikan dengan tabel supaya kita tidak kesulitan membaca inversnya nanti. Di dalam tabel itu ada, ini adalah n faktorial dibagi dengan S minus A pangkat N plus 1. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di dalam tabel. Nah, untuk ini, jadi kita buat ini minus 2 per S plus 2, itu di dalam tabel bentuk ini ada. Ya, di tabel adalah 1 per S minus A. Kalau kita punya 1 per S plus 2, maka A-nya sama dengan berapa? Iya, A-nya sama dengan minus 2, betul. Ya. Kemudian, ya terima kasih. Kemudian di sini ada S plus 2 pangkat 2. Ya, di tabel itu ada S minus A pangkat N plus 1. Kalau N plus 1 sama dengan 2, maka N-nya sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1, betul. Nah, kita sesuaikan dengan tabel supaya nanti kita mudah. Maka kalau di sini adalah N plus 1, N plus 1 sama dengan 2 di sini nih, sama dengan yang ada di sini, maka pembilangnya adalah N faktorial. Jadi N plus 1 sama dengan 2, maka N-nya sama dengan 1, maka pembilangnya adalah 1 faktorial. Maka bentuk ini ada di tabel. 4-nya kita keluarkan saja lebih aman. Nah, 4 dibagi dengan 1 faktorial kan sama dengan 4 tetap. Selanjutnya, kalau di sini adalah N, ya, N plus 1 itu sama dengan 3, ya, N plus 1 di sini sama dengan 3, maka N-nya sama dengan berapa? Kalau N plus 1 sama dengan 3, maka N-nya sama dengan 2. Betul. Nah, karena N-nya sama dengan 2, maka pembilangnya kita tulis sama dengan 2 faktorial. Kalau pembilangnya ada 2 faktorial, maka penyebutnya kita juga kalikan dengan penyebutnya kita kalikan 2 faktorial. Nah, bentuk ini di dalam tabel ada. Bentuk ini di dalam tabel ada. Nah, selanjutnya adalah kalau kita punya n faktorial dibagi dengan dibagi dengan S min A pangkat N plus 1, maka inverse Laplace-nya sama dengan X pangkat N, E pangkat AX. Nah, maka dari sini nih, ini inverse Laplace-nya sudah ada, yaitu sama dengan E pangkat min 2X. Jadi minus 2 E pangkat min 2X. Karena A-nya sama dengan minus 2. Kemudian, untuk yang kedua, ini sesuai dengan yang sudah saya tulis di sini, yaitu 1 faktorial per S plus 2 pangkat 2. Maka N-nya di sini kan sama dengan 1. Jadi X pangkat 1, E pangkat, A-nya kan sama dengan minus 2. Jadi X pangkat 1, E pangkat min 2, X. Jadi atau 4-nya adalah konstanta, jadi X, E pangkat minus 2X. Plus 6 per 2 faktorial. 2 faktorial itu 2, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah N-nya sama dengan 2, jadi X pangkat 2, E pangkat min 2X. Atau kita tulis lebih sederhana, yaitu 3X kuadrat ditambah 4X minus 2, dikalikan E pangkat minus 2X. Nih, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, selanjutnya adalah nih. Contoh yang kedua, kita tulis dalam operator D, D kuadrat plus 2D plus 10, Y sama dengan 50 sinus 4X. Di mana Y nolnya sama dengan 2 dan Y aksen nolnya sama dengan 0. D kuadrat, Y itu adalah turunan kedua. D itu adalah turunan dari Y, jadi turunan pertama, kemudian 10 dikalikan Y. Jadi sebenarnya sama. Nah, selanjutnya kedua ruas kita laplaskan. Jadi yang ruas kiri kita laplaskan, hasilnya kita lihat pada sifat transformasi Laplace. Yang sebelah kanan kita laplaskan juga, hasilnya kita lihat pada tabel transformasi Laplace. Kemudian Laplace dari turunan kedua, ya, D kuadrat Y itu adalah turunan kedua, itu adalah sama dengan S kuadrat YS minus SY0 minus Y aksen 0. Kemudian 2D Y, jadi Laplace dari turunan pertama, duanya kita tulis, turunan pertama Laplace-nya adalah SYS minus Y0. Kemudian Laplace dari 10Y sama dengan 10YS. Nih. 10YS. Kemudian kita lihat pada tabel, 50-nya kita tulis di sini, kemudian kita lihat di dalam tabel, Laplace dari 4X sama dengan, ya kalau di tabel adalah Laplace dari sinus BX itu sama dengan B per S kuadrat plus B kuadrat. Kalau di sini adalah sinus 4X maka sama dengan 4 per S kuadrat plus 16. Ini kita lihat dalam tabel transformasi Laplace. Nah, selanjutnya syaratnya kita masukkan di awal, ya. Kita masukkan di awal. Syaratnya kita masukkan, yaitu Y0 sama dengan 2. Y0 sama dengan Y0 sama dengan 2. Nih, Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 0. Y0 sama dengan 2. Kemudian yang mengandung YS kita gabung dengan YS. Nih, yang mengandung YS kita gabung, di sini ada YS. YS-nya saja nih. Ada YS, kemudian di sini juga ada YS. Nah, yaitu yang mengandung YS sama dengan ya S kuadrat, kemudian 2 dikalikan S, 2S, kemudian 10. Jadi yang mengandung YS sama dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 10 YS. Yang tidak mengandung YS itu sama dengan 2 dikalikan minus S sama dengan minus 2S, kemudian ini 0, kemudian 2 dikalikan min dikalikan 2 sama dengan minus 4. Sama dengan 50 dikalikan 4 per S kuadrat plus 16. Sama dengan 200 per S kuadrat plus 16. Nah, selanjutnya yang tidak mengandung YS ini, kita pindah ruas ke kanan. Jadi yang sebelumnya adalah minus menjadi plus. Jadi S kuadrat plus 2S plus 10 YS sama dengan 200 per S kuadrat plus 16, kemudian ditambah dengan S 2S ditambah 4 sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya, nih kita samakan penyebutnya yaitu S kuadrat dikalikan 2S sama dengan 2S pangkat 3, kemudian S kuadrat dikalikan 4 itu sama dengan 4S kuadrat,
kemudian 16 dikalikan 2S itu sama dengan 32S, kemudian 16 dikalikan 4 sama dengan 64 ditambah 200 sama dengan 264 per S kuadrat plus 16. Sampai ini ada pertanyaan? Yaitu nih, YS sama dengan, jadi dari sini ya tinggal kalau misalkan YS-nya saja, maka ini kita bagi dengan S kuadrat plus 2S plus 10, maka hasilnya sama dengan 2 S pangkat 3 ditambah 4 S kuadrat ditambah 32S ditambah 264 per S kuadrat plus 2S plus 10 kali S kuadrat plus 16. Bentuk ini tidak bisa difaktorkan. Berarti ini adalah bentuk kuadratik. Kalau bentuk kuadratik, maka pemfaktorannya adalah seperti ini. AS plus B dibagi dengan, bukan pemfaktorannya, pemecahannya. Pemecahannya yaitu AS plus B dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 10 ditambah CS plus D dibagi dengan S kuadrat plus 16. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu AS plus B dikalikan S kuadrat plus 16, hasilnya adalah ini. Kemudian CS plus D dikalikan S kuadrat plus 2S plus 10, hasilnya adalah ini. Dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 10 kali S kuadrat plus 16. Selanjutnya adalah yang mengandung S pangkat 3. Jadi kita gabung-gabungkan. Kita gabung-gabungkan, yang mengandung S pangkat 3 itu adalah AS dikalikan S kuadrat, yaitu A S pangkat 3. Kemudian CS dikalikan S kuadrat sama dengan C kalikan S pangkat 3. Kemudian yang mengandung S kuadrat itu adalah B dikalikan S kuadrat, dan CS dikalikan 2S sama dengan 2C S kuadrat. D dikalikan S kuadrat sama dengan D S kuadrat. Yang mengandung S saja yaitu AS dikalikan 16 sama dengan 16 AS. Kemudian CS dikalikan 10 sama dengan 10 CS. Kemudian D dikalikan 2S sama dengan 2DS. Dan yang tidak mengandung S sama dengan B dikalikan 16 sama dengan 16B. D dikalikan 10 sama dengan 10D. Dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 10 kali S kuadrat plus 16. Nah, penyebutnya bisa saling menghilangkan. Nih, bisa hapus dengan nih. Sehingga 2S3 ditambah dengan 4S kuadrat ditambah dengan 32S ditambah dengan 264, maka hasilnya sama dengan nih. Artinya apa? A plus C sama dengan berapa? Kalau di sini A plus C sama dengan berapa? Iya, sama dengan 2. Kemudian B plus 2C plus D sama dengan? Ya, sama dengan 4. Nah, selanjutnya adalah 16A plus 10C plus 2D sama dengan 32, betul. Dan 16B ditambah 10D sama dengan 264. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah nih. Belum muncul. Bentar.
Belum muncul di saya. Nah, jadi ditulis dalam bentuk persamaan ini saya kasih ini biar apa nggak bingung nanti. Jadi A plus C sama dengan 2, B plus 2C plus D sama dengan 4, 16A plus 10C plus 2D sama dengan 32, 16B ditambah 10D sama dengan 264. Nah, dari sini nih, dari persamaan 3 nih dibagi dengan 2 dan persamaan 1 dikalikan 8. Jadi persamaan 3 dibagi dengan 2, jadi sama dengan 8 ya, 16 bagi 2 ya. 8A ditambah 5C ditambah D sama dengan 16. Kan 32 bagi 2. Kemudian persamaan 1 dikalikan dengan 8, yaitu sama dengan 8A ditambah 8C sama dengan 16. Kemudian ini kita buang apa namanya? Kita buang apa? A-nya, ya. A-nya kita buang, jadi kita kurangi, ini saling menghilangkan nih, sehingga sama dengan 5C dikurangi dengan 8C sama dengan minus 3C, kemudian D dikurangi 0 sama dengan D, 16 kurangi 16 sama dengan 0. Hasilnya adalah persamaan 5. Nah, selanjutnya kita punya CD. Nah, kemudian persamaan berapa ini? 2. Nah, ini juga ada C, D, ada B. Kita buang C-nya. Ya, kita buang C-nya. Biarpun di sini D, di sini ada D, jangan dibuang D-nya karena nanti arahnya ke BD. Jadi kita buang C-nya, yaitu dengan cara persamaan 2 dikalikan 3 dan persamaan 5 dikalikan dengan 2. Persamaan 2 dikalikan 3 yaitu menjadi 3B ditambah 6C ditambah 3D sama dengan 12. Kemudian persamaan 5 ini kita kalikan dengan 2, yaitu sama dengan minus 6C ditambah ini 2 ya, 2D. Karena dikalikan 2 persamaannya ini. 2 sama dengan 0. Sehingga C-nya ini saling menghilangkan kalau kita jumlahkan. Jadi 3B ya ditambah 0 sama dengan 3B. Kemudian 3D ditambah dengan 2D sama dengan 5D sama dengan 12 ditambah 0 sama dengan 12. Nah, kita dapatkan persamaan 6. Selanjutnya, persamaan 4 nih kita bagi dengan 2. Jadi kalau kita bagi 2 sama dengan 8B ditambah 5D sama dengan 132. Kemudian persamaan 6 kita tulis di sini 3B ditambah 5D sama dengan 12. Kita kurangkan, ini bisa saling menghilangkan. Maka sama dengan nih ya. 5B dikurangi 3B sama dengan 8B dikurangi 3B sama dengan 5B. Kemudian 132 dikurangi 12 sama dengan 120. Jadi 5B sama dengan 120, maka B-nya sama dengan 24. Sementara sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sebelumnya silakan dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada pertanyaan untuk ini? Oke. Selanjutnya adalah
Kalau B-nya sama dengan 24, maka D-nya sama dengan minus 12. Kalau D-nya sama dengan minus 12, maka C-nya sama dengan 4, minus 4. Kemudian kalau C-nya sama dengan minus 4, maka A-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya adalah bentar. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya tadi. Nah, hasilnya sama dengan nih. A-nya sama dengan 6, jadi 6S plus 24, B-nya kan 24, per S kuadrat plus 2S plus 10, ditambah C-nya sama dengan minus 4, jadi minus 4S, D-nya sama dengan min 12, jadi min 4S min 12 per S kuadrat plus 16. Nah, dari sini nih, maka nih, karena ini tidak bisa difaktorkan, maka kita bentuk, jadi di tabel kan tidak ada bentuk seperti ini, dan ini tidak bisa difaktorkan, maka kita bentuk faktor kuadrat murni, yaitu menjadi S plus 1 kuadrat plus 9, menjadi ini. Nah, kemudian kalau penyebutnya mengandung S plus 1, maka pembilangnya kita tulis S plus 1. Dan karena pembilangnya sama dengan 6S, maka di sini kan kita tulis 6S. 6 dikalikan S sama dengan 6S. Kemudian yang tidak mengandung S pembilangnya yaitu sama dengan 24. Sementara di sini 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Karena kita punya 24, maka kita tambah 18. Nah, kemudian untuk suku keduanya masih tetap dulu. Nah, dari sini nih, maka biar sesuai dengan tabel, 6-nya kita tulis duluan, maka bentuk S plus 1 per S kuadrat plus 1, S plus 1 kuadrat ditambah 9, ini di tabel ada. Nah, selanjutnya, di tabel ada yaitu B per S min A kuadrat plus B kuadrat. Karena B-nya sama dengan B kuadrat sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 3. Nah, ini di tabel ada. Dan karena yang kita punya nilai adalah 18, kalau di sini kita tulis 3, maka kita kalikan dengan 6. Selanjutnya, minus 4S per S kuadrat plus 16, maka hasilnya kita tulis di sini, ini di dalam tabel ada, dikalikan minus 4. Kemudian di dalam tabel itu ada B per S kuadrat plus B kuadrat. Karena B kuadrat sama dengan 16, maka B-nya sama dengan 4. Kalau di sini kita tulis 4, sementara kita punya sama dengan minus 12, ya, minus 12, ya, maka kita kalikan dengan minus 3. Nah, ini di tabel ada. Sehingga inverse Laplace dari S plus 1 per S kuadrat, S plus 1 kuadrat plus 9 yaitu sama dengan E pangkat min X cosinus 3X. Laplace inverse dari 3 per S plus 1 kuadrat plus 9 sama dengan E pangkat minus X sinus 3X. Laplace inverse dari S per S kuadrat plus 16 sama dengan cosinus 4X. Laplace inverse dari 4 per S kuadrat per S kuadrat plus 16 sama dengan sinus 4X. Kemudian di sini ada 6E pangkat min X bisa kita keluarkan, jadi sama dengan 6E pangkat minus X kali cosinus 3X plus sinus 3X min 4 cosinus 4X min 3 sinus 4X. Ini hasilnya dari soal yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaan?
Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya ada soal. Silahkan dikerjakan soal nomor 1, ya. Soal nomor 1 ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan nanti lewat WA, ya. Tulis yang jelas NRP-nya. Nah, ini masih ada waktu berapa menit nih? 40 menit. Tapi ini 15 menit cukup lah untuk soal nomor 1, sehingga nanti dari hasilnya bisa kita bahas. Ya, silakan dikerjakan soal nomor 1. Saya tunggu waktunya sampai dengan jam 16 lebih 10. Lebih 5 tugas. Jadi yang belum kirim WA nanti dikirim lewat Google Drive saja, digabungkan dengan tugas yang sebelumnya. Ini termasuk tugas yang keberapa nih? Kelima, ke berapa? Kelima ya. Oke, tugas ya, PJ. Jadi yang belum mengumpulkan, ya, yang belum mengumpulkan lewat WA itu yang mengumpulkan hanya beberapa tadi. Nah, kemudian ditulis ulang itu dikumpulkan lewat Google Drive. Halo PJ, dengar saya ya? Minta tolong untuk dikoordinir teman-temannya. Halo. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi untuk pertemuan minggu depan kita hanya membahas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk supaya materi ini bisa kita bahas di minggu depan, karena pertemuan kita hari Kamis, maka usahakan hari Selasa. Hari Selasa sudah dikumpulkan. Jadi nanti saya bisa lihat, saya koreksi, kemudian nanti kita bahas di pertemuan hari Kamis, gitu. Ya. Hari Selasa sudah terkumpul. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Berarti sebelum pertemuan berarti kita tidak bisa membahasnya. Begitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, boleh. Atau Selasa pagi gitu, nggak apa-apa. Jadi saya bisa koreksi hari Rabu. Hari Selasa malam, Selasa itu saya bisa koreksi. Rabu gitu, kan banyak. Jadi nanti pada saat pertemuan kita bisa membahasnya. Nggih, jam 10, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, terima kasih semuanya. Saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.